Saudara, hari ini saya akan berkhotbah mengenai nabi-nabi palsu dan kerusakan moral mereka, dan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu hidup, beriman, berteologi, memahami firman, dan hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian. 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang bahwa nabi-nabi palsu itu hanya memberitakan atau mengkhotbahkan yang menyenangkan manusia. Tetapi nabi Tuhan sejati itu mengutamakan pemberitaan firman Tuhan yang mungkin tidak menyenangkan orang-orang tertentu. Kita belajar dari Nabi Mika yang tidak disukai oleh Raja Ahab, karena Mika adalah orang yang suka terus terang memberitakan firman Tuhan. Sedangkan Nabi Ahab tidak suka firman Tuhan. Maka dia mengumpulkan nabi-nabi palsu yang suka bernubuat palsu dan memberitakan hal yang baik-baik saja. Kalau Anda mendengar dari mimbar gereja, yang dikhotbahkan itu hanya hal yang baik-baik saja, tidak pernah ada berita buruk, tidak pernah ada teguran keras untuk dosa-dosa, tidak pernah pemberitaan firman Tuhan yang keras, maka mimbar tersebut atau pendeta yang berkhotbah itu adalah orang yang mengkhotbahkan yang bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu utuh dan lengkap. Ada teguran akan dosa, ada makanan keras, dan ada juga hal-hal yang menyukakan jiwa, yang membangkitkan sukacita, membangkitkan semangat, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, karena segala firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan ini sakit. Kemudian memperbaiki kelakuan juga sakit. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik itu terus menerus. Jadi bisa menimbulkan rasa bosan, bisa menimbulkan rasa jemu, bisa menimbulkan rasa mungkin kita berkata, ini kok begini terus setiap hari, kok belajar terus setiap hari, kok seperti ini terus, lalu kemudian menjadi jenuh, lalu kemudian mulai tidak mendengarkan lagi firman Tuhan, saudara. Tetapi Alkitab berkata firman Tuhan itu mengajar, ya, mendidik orang, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Tetapi orang-orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, mereka lebih suka cerita-cerita yang lucu-lucu, cerita-cerita yang menyenangkan, ya, cerita-cerita yang membuat mereka tertawa-tawa. Dan mereka kira itulah firman Tuhan, mereka kira mereka bertumbuh, sebetulnya mereka sama sekali tidak bertumbuh. Mereka sama sekali tidak mendapatkan firman Tuhan. Nah, ini orang yang sama dengan Nabi Ahab. Nabi Ahab suka mengumpulkan orang-orang atau nabi-nabi yang suka bernubuat palsu yang hanya menyenangkan dia. Tetapi nabi sejati seperti Mika, dia tidak suka, saudara. Dan Mika ini kemudian mendapat penganiayaan dan ditampar oleh Sedekia bin Kenaana, yaitu nabi palsu yang sering digunakan oleh Ahab. Ya, ada sekitar 400 semuanya nabi-nabi palsu. Nah, saudara, nabi-nabi palsu ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah diutus Tuhan. Pengajar-pengajar sesat adalah orang-orang yang tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka melakukan semua karena mereka diutus oleh setan. Iblislah yang mengutus mereka, bukan Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang pertama, katakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah,
demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi sudah ada pengalaman di era Israel perjanjian lama, itu guru-guru palsu itu tampil ya saudara ya, guru-guru palsu itu ada. Maka Rasul Petrus di sini berkata, demikian juga saat ini ada guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu itu tampil di dalam gereja bersama-sama umat Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa nabi palsu itu tidak ada, pengajar palsu itu tidak ada. Ada di dalam gereja. Mereka berdiri di mimbar. Mereka mungkin mendapat waktu khotbah yang paling banyak di atas mimbar. Karena ada banyak orang yang senang dengan perkataan mereka yang hanya menyenangkan telinga orang yang gatal, saudara. Sudah ada pada zaman dulu, kata Petrus. Nah, contohnya itu tadi. Ya, nabi-nabi yang dipelihara oleh Ahab, nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu, ya. Kemudian di zaman Israel menuju ke tanah Kanaan, itu ada seorang nabi palsu yang namanya Bileam. Nabi palsu ini suka disogok. Nabi palsu dengan uang, dengan kebejatan moral itu biasanya itu berjalan bersama-sama, saudara. Ya, kalau seorang hamba Tuhan suka uang, mata duitan, sangat mungkin dia adalah nabi palsu atau pengajar palsu, saudara. Karena pengajar sejati, walaupun butuh uang, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dikompromikan hanya karena uang. Nah, Bileam ini suka disogok, suka dibayar untuk bernubuat, ya, untuk mengutuk, untuk menyumpahi, dan juga untuk mendatangkan berkat. Ya, tapi dia bukan nabi Tuhan. Dia dipakai oleh setan. Lalu ada seorang yang bernama Balak meminta Bileam, nabi palsu tadi, untuk mengutuk Israel. Karena dia takut dengan Israel. Israel sudah datang berombongan sekitar 2 jutaan orang. Itu kalau dicampur semua laki-laki perempuan, ya, sekitar 2 jutaan orang. Itu mereka sudah datang menuju tanah Kanaan. Maka Balak ini, saudara, menjadi ketakutan, lalu meminta Bileam nabi palsu untuk mengutuk Israel. Tetapi Bileam nabi palsu ini tidak bisa mengutuk Israel karena Tuhan mengubah perkataan mulutnya menjadi berkat, saudara. Jadi Balak menyogok dia untuk mengutuk Israel, tapi Tuhan mengubah perkataan daripada Bileam ini menjadi berkat bagi Israel. Maka Balak menjadi marah luar biasa. Kenapa engkau justru memberkati? Saya bilang kutuki Israel, habisi mereka. Saya tidak suka dengan mereka. Kutuki mereka, biar mereka cilaka. Ya, tetapi Bileam berkata, aku tidak bisa berkata yang lain selain daripada yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku. Tetapi dia bukan nabi Tuhan. Dia adalah nabi palsu, saudara. Jadi pada zaman dahulu sudah ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah umat Tuhan, atau mungkin berasal dari luar lalu menyesatkan umat Tuhan. Bileam ini juga menyesatkan orang-orang Israel, saudara. Ya. Jadi oleh karena itu Rasul Petrus di sini berkata bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bileam, saudara, karena dia gagal mengutuk Israel, tapi kemudian dia menggunakan cara yang licik dengan cara mengizinkan Israel itu melihat wanita-wanita cantik dari orang-orang Kanaan yang tidak beriman kepada Tuhan, lalu mereka itu kemudian kawin campur, dan akhirnya iman daripada orang Israel itu diselewengkan, saudara. Orang Kristen sejati mesti kalau mau menikah cari sesama Kristen, cari yang imannya sama. Orang Kristen tidak boleh mencari orang yang tidak beriman Kristen. Kita tidak pernah setuju itu kawin beda agama atau nikah beda agama. Di dalam iman Kristen
tidak pernah diizinkan nikah beda agama. Ya, harus imannya sama. Dia percaya Yesus Kristus. Dia mempunyai Alkitab yang satu, mempunyai iman yang satu, mempunyai kerohanian yang sama. Tidak boleh beda iman, saudara. Maka kalau ada anak-anak saudara atau mungkin famili ya yang kemudian mencari seseorang di luar daripada iman Kristen, maka tegur dia. Apa yang dia lakukan itu salah dan Tuhan pasti tidak memberkati hubungan beda agama yang semacam itu. Nah, saudara, itu cara Bileam untuk menyesatkan orang-orang Israel. Jadi di sini Petrus, saudara, menyampaikan satu fakta bahwa gereja harus berhati-hati, jemaat harus berhati-hati. Ada nabi palsu, ada pengajar palsu di dalam gereja. Dan sudah terbukti sekarang di era media sosial semua dibongkar habis. Ya, saya menganggap ini dibongkar oleh Tuhan. Karena nabi palsu itu mau tidak mau menyatakan diri mereka di media sosial. Karena mereka juga itu berkhotbah. Mereka juga mengajar. Kalau dulu sebelum ada media sosial, mereka kan khotbah di gereja masing-masing. Mereka mengajar di gereja masing-masing. Yang mendengar mereka hanya jemaat mereka. Ya, orang luar tidak bisa mendengar kesesatan-kesesatan mereka. Tetapi ketika mereka tampil di media sosial, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengarkan apa yang mereka ajarkan dan kesesatan mereka nyata. Dan tugas pendeta sejati membereskan kesesatan-kesesatan semacam itu. Tugas pendeta sejati, pengajar sejati, pemberita firman sejati harus meluruskan setiap ajaran yang menyeleweng, setiap ajaran yang sesat. Kalau ada pendeta mengaku dia berada dalam kebenaran, tapi tidak pernah menyinggung ajaran sesat, dia sama sekali adalah seorang pengecut dan penakut. Ya, tidak boleh ikut Tuhan Yesus kalau pengecut atau penakut, saudara. Tuhan Yesus pengecut tidak? Bukan, saudara. Menghadapi salib, dia tetap teguh. Jalan penuh ketaatan. Di Taman Getsemani ada pertempuran mental rohani luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, pertempuran mental rohani luar biasa. Sampai meneteskan keringat bercampur darah. Maka Injil Lukas mengatakan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah atau titik-titik darah. Betapa beratnya pergumulannya. Tapi Yesus mundur tidak? Takut tidak? Ya, takut sebagai manusia ada, tapi bukan takut yang berdosa ya. Bukan takut seperti kita orang berdosa. Ketakutan kita sering mengandung dosa, saudara. Walaupun ada ketakutan yang sifatnya netral, tetapi umumnya kita manusia yang bernatur berdosa mempunyai ketakutan yang mengandung unsur berdosa. Mengandung unsur kurang iman kepada Tuhan. Mengandung unsur kehilangan iman di hadapan Tuhan, atau lebih tepatnya lemah iman di hadapan Tuhan. Nah, Yesus tidak pengecut naik ke salib karena memang dia datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Nah, kalau ada pendeta mengaku pendeta sejati tetapi tidak pernah menegur, tidak pernah mengeritik, tidak pernah menyinggung ajaran-ajaran sesat yang berseliweran begitu bebas. Bagi saya mereka adalah penakut-penakut. Tidak peduli kamu memberitakan Injil yang sejati, tetapi kalau kamu tidak pernah menegur kesesatan, kamu tidak layak untuk menjadi seorang hamba kebenaran. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri, mencari keamanan diri, mencari kenyamanan diri. Tuhan akan menghakimi kamu. Ini mahasiswa teologi, dengar kamu. Kalau kamu cari aman, kamu cari duit, kamu cari disenangi banyak orang, lalu kemudian mengkompromikan firman Tuhan, kamu tidak dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan bukan banyak pengikut atau tidak. Nabi palsu banyak pengikutnya, saudara. Pendeta palsu itu banyak pengikutnya. Mereka khotbah di stadion, bisa satu stadion itu penuh, tapi palsu. Dipakai Tuhan artinya Tuhan menggunakan bagaimana kita setia memberitakan Injil yang sejati, bagaimana kita setia hidup di hadapan Tuhan. Coram Deo,
dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli banyak atau sedikit. Bukan masalah jumlah. Justru Tuhan Yesus berkata, apa saudara? Orang yang mengikuti jalan yang lebar, yang menuju kepada kebinasaan itu banyak. Tetapi yang mengikuti jalan sempit, menuju kepada keselamatan kekal itu hanya sedikit saja. Saya parafrasekan ini ya saudara ya. Saya tidak mengutip ayatnya secara persis. Jadi saudara tidak boleh kompromi, harus bicara. Ya, sama seperti Mika tidak takut kepada Raja Ahab yang saya khotbahkan 2 minggu lalu. Dia ditempeleng oleh nabi palsu, dia tetap tidak takut dan tetap teguh di dalam firman Tuhan yang dia beritakan. Ini hamba Tuhan sejati. Nah, fakta yang mau Petrus sampaikan di sini bahwa nabi palsu, pengajar palsu, guru palsu, pendeta palsu itu ada di dalam gereja. Berhati-hatilah. Lalu selanjutnya Petrus berkata apa saudara? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan baik-baik. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Perhatikan ini baik-baik. Pengajaran sesat itu apa? Membinasakan. Kalau Anda ikut pendeta sesat, ajarannya sesat, saudara tidak selamat. Ini bukan main-main, ini serius. Saudara ikut pendeta sesat, ikut khotbah sesat, saudara tidak selamat, saudara tidak masuk surga. Jadi jangan main-main saudara. Tidak ada bermain-main kita. Kita harus serius. Ini Rasul Petrus yang bicara, bukan saya. Saya baca ulang ya. Guru-guru palsu atau mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Anda tidak selamat ikut pengajar palsu. Ikut pengajar yang mengatakan Yesus hanya manusia saja, yang menjadi teladan sempurna, lalu diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat, jadi manusia diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat. Anda tidak selamat. Itu bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Paham? Nah, selanjutnya apa dikatakan di sana, saudara? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di atas tadi dikatakan, pengajaran sesat yang membinasakan. Tak mungkin selamat kalau Anda ikuti pengajaran sesat. Kemudian dikatakan lagi, mereka menyangkal penguasa, dan seterusnya di bawah dikatakan apa? Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Anda ikut nabi palsu, Anda ikut pengajaran sesat, Anda binasa. Mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nabi-nabi palsu itu binasa, dan orang-orang yang mendengar pengajaran mereka, yang mengikuti mereka juga binasa. Ini serius saudara. Tidak main-main. Nah, kita fokus sekarang kepada istilah mereka ya yang menyangkal ya penguasa yang telah menebus mereka. Saudara, pembacaan yang sederhana. Tidak usah rumit-rumit atas frase ini ya. Saya baca ulang ya saudara ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Pembacaan sederhana, tidak usah rumit-rumit. Baca secara biasa saja. Pikiran kita langsung dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang penebus. Jangan percaya ajaran Erastus yang mengatakan Yesus bukan juru selamat sesungguhnya. Juru selamat sesungguhnya adalah Bapa Yahweh katanya. Yesus itu hanya pelaksana keselamatan, dia manusia yang diangkat jadi juru selamat. Itu ajaran sesat itu. Ya. Saudara, pembacaan yang sederhana ini membawa kita kepada apa ini? Penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa yang telah menebus mereka itu ya Tuhan Yesus. Nah, untuk mempertajam ini mari kita membuka bagian-bagian Alkitab yang lain.
siapa penguasa yang dimaksud di sini, ya. Kalau dalam versi New King James dikatakan di sana, saudara, ya, mungkin saya membaca ayatnya ayat yang pertama, ya. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring indestructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Swift destruction ini adalah kebinasaan yang begitu cepat, begitu maksudnya, saudara, ya. Swift, ya. Nah, the Lord di sini, the Lord Tuhan, penguasa. The Lord atau kurios dalam bahasa Yunani itu artinya penguasa, Tuhan. Bukan sekedar Tuhan, tetapi juga Tuhan penguasa. Kalau dalam bahasa Ibrani itu sinonimnya itu adalah Adonai. Adonai itu penguasa, pemerintah, ruler. Nah, ketika dikatakan penguasa di sini atau the Lord dalam istilah New King James, kita dibawa kepada siapa? Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Matius sekarang. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebelum saya menjelaskan maksud ayat ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, saya terlebih dahulu ingin menyatakan bahwa Yesus di sini menyatakan diri sebagai penguasa. Nah, Petrus tadi dalam versi LAI menggunakan istilah penguasa atau the Lord atau kurios, Adonai. Yesus itu adalah penguasa. Nah, kenapa dikatakan di sana kepadaku telah diberikan? Kalau Yesus itu Allah, kan dia harusnya memiliki kuasa itu dari kekal sampai kekal. Kenapa dalam Injil Matius di sini dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi? Nah, membaca ayat ini, saudara, tidak boleh dilepaskan dari prinsip penebusan, redemption, di mana Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak boleh dilepaskan dari sana. Berarti sang Logos, sang Firman, yang dari sononya adalah Allah kekal. Karena Yohanes berkata, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah apa? Allah. Allah yang kekal itu. Di dalam Yesaya dikatakan, dia adalah Bapa pemilik kekekalan. Ya, everlasting Father. Yesus itu adalah everlasting Father. Tetapi terjemahan yang lebih tepat untuk istilah itu adalah Bapa pemilik kekekalan. Karena Yesus adalah Allah, maka dia pemilik kekekalan. Nah, Yesus yang adalah pemilik kekekalan ini, sang Firman, sang Anak, diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk mengerjakan tugas penebusan, tugas mesianik. Di dalam mengerjakan tugas penebusan, Yesus selalu tunduk kepada kehendak Bapa. Dia datang di dalam kemanusiaannya atau natur manusianya. Dia mulai dari nol putul sebagai budak yang taat. Anda membaca kitab Filipi dan saya sudah membahas itu, ya. Dia datang bukan hanya sekedar jadi manusia, tapi jadi manusia budak. Bukan sekedar budak, tapi budak yang taat. Bukan sekedar taat. Taat sampai mati. Bayangkan, bukan sekedar taat. Kalau budak-budak atau pembantu atau asisten atau bawahan, biasanya taat kalau ada bos, ya.
Kalau tidak ada bos, tidak taat kan? Tapi Yesus taat dari lahir sampai mati. Bukan sekedar mati, tapi mati terkutuk di atas kayu salib. Betapa langkah perendahan diri luar biasa. Nah, Yesus nol putul sebagai budak yang taat. Taat kepada kehendak Bapanya yang mengutus dia. Sampai dia memenangkan seluruh pertempuran dalam tugas penebusannya. Taat dari lahir sampai mati terkutuk di atas kayu salib, menang mutlak, dibuktikan ketika dia bangkit pada hari ketiga. Dalam konteks inilah, dalam konteks mesianik inilah, dalam konteks redemption inilah, Yesus berkata, kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan. Bukan dia selama ini nggak punya kuasa, selama ini bukan Allah, bukan, dia memang Allah. Tapi dalam konteks penebusan, dia merendahkan diri, mengambil natur manusia, dia bertempur habis-habisan, sukses sampai bangkit. Dalam konteks ini, ketika dia adalah Mesias yang menang, penebus yang menang, maka dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara tahu, waktu Yesus berinkarnasi, dia menyembunyikan untuk sementara waktu, atau tidak menggunakan kealahannya untuk sementara waktu, dan sungguh-sungguh merendahkan diri dalam kemanusiaannya untuk taat kepada kehendak Bapa. Istilah Yohanes Calvin itu adalah Yesus menyembunyikan keilahiannya untuk sementara waktu. Ya, he conceals. Ya, conceals itu menyembunyikan. Ya, himself, ya, kealahannya. Dan dia di dalam kemanusiaannya itu melakukan pekerjaan mesianiknya sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Jadi di sini dia adalah Allah, tapi dia tidak menggunakan hak sebagai Allah. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, dia membalas enggak? Dia langsung mendatangkan api dari sorga sebagai Allah atau tidak? Tidak. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Tetapi setelah dia menang, di sana ada klaim sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai penebus, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi saudara harus membedakan konteks Yesus yang adalah Allah sejati, Allah dari kekal, Allah dari Allah, terang dari terang, yang memang mempunyai kuasa secara kekal, dengan klaim Yesus mengenai kuasa yang dia dapatkan setelah memenangkan pertempuran sebagai Mesias. Setelah memenangkan pertempuran sebagai Mesias, kuasa itu yang diklaim Yesus sekarang. Ya. Jadi dia bukan hanya sekedar karena dia Allah lalu mengklaim kuasa. Tidak perlu, kalau Allah itu tidak perlu mengklaim kuasa. Memang pemilik kuasa adalah Allah. Maka Yesus sebagai logos Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, dia tidak perlu mengklaim kuasa. Tetapi sebagai Mesias, sebagai penebus, sebagai utusan yang sukses, yang sudah menang, sang firman Allah yang sudah menang itu, dia mengklaim kuasa itu di sorga dan di bumi. Kalau ikuti ajaran Erastus yang mengatakan Yesus hanya manusia sempurna yang diangkat jadi Tuhan, maka adalah penghujatan besar ketika manusia sempurna ini, dia bukan Allah, tetaplah manusia walaupun sempurna. Kalau mengklaim segala kuasa di sorga dan di bumi, kuasa di sorga dan di bumi itu kan milik Tuhan itu. Masa kuasa milik Tuhan diserahkan kepada Yesus kalau Yesus hanya manusia saja? Ini penghujatan loh. Saudara paham tidak? Ini penghujatan saudara. Pemilik kuasa di sorga dan di bumi siapa? Haruslah Allah. Yesus adalah Allah yang telah mengambil natur manusia, sudah berinkarnasi, merendahkan diri sedemikian rupa. Maka ketika dia menang, dia mengklaim kuasa di sorga dan di bumi dalam konteks kemesiasannya. Dan itu tidak bermasalah apapun terhadap natur sifat-sifat Allah. Dan sama sekali bukan penghujatan. Kenapa? Memang Yesus dalam kealahannya adalah Allah. Jadi ketika dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dalam pengertian ini maka Yesus adalah
penguasa. Dialah the Lord, penguasa, kurios, yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Di mana nabi-nabi palsu ini menyangkal, saudara. Mereka menyangkal Yesus, ya, sebagai penguasa. Betapa malangnya nasib mereka. Mereka akan dibinasakan karena mereka menyangkal penguasa satu-satunya yang telah menebus mereka. Saya membaca ulang, ya. Seluruh ayat pertama, ya, dari 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sekarang kita melihat satu ayat lagi untuk memperteguh pengertian bahwa penguasa itu adalah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan, saudara. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Yesus maksudnya di sini. Logos. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya bertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Saudara, kalau memperhatikan baik-baik di sini, firman Allah yang sudah diutus ke dalam dunia, yang sudah memenangkan pertempuran itu, dia adalah pemenang, dia adalah yang menang. Dialah yang disebut sebagai firman Allah, yang di mulutnya menurut penglihatan Yohanes ini keluar seperti sebilah pedang yang sangat tajam. Ini sebetulnya menyatakan satu fakta bahwa sang firman itu adalah pemilik firman yang memerintah, yang mengubah hidup orang, sekaligus pemilik firman yang bisa mengirim orang ke neraka dengan murkanya yang kekal, saudara. Dalam kitab Ibrani dikatakan firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua, menusuk dengan sangat tajam, bisa membedakan sendi dan sumsum, ya, jiwa dan roh, kemudian pikiran dan pertimbangan hati. Artinya, saudara, bahkan hal-hal yang kita sulit bedakan itu bisa dibedakan oleh firman Allah karena saking tajamnya. Maka tidak ada dosa yang engkau sembunyikan yang firman Allah tidak tahu, saudara. Yang Anda buat di kamar atau buat di satu ruangan hatimu yang begitu gelap, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Mungkin kita bisa berpura-pura seperti malaikat, seperti hebat sekali. Tapi Tuhan tahu. Firman Allah yang tajam itu melihat dengan sangat-sangat tajam. Itu sebabnya juga Yesus disebut sebagai terang dunia. Dialah terang dunia sesungguhnya, terang dunia sejati. Erasmus berkata Yesus bukan terang dunia sejati, Bapa Yahweh terang dunia sejati. Salah itu. Yesus adalah terang dunia. Yesus sendiri dalam Injil Yohanes berkata apa? Akulah terang dunia. I am the light of the world. Tidak ada yang lain, saudara. Nah, itu makna dari dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Memukul segala bangsa maksudnya apa ini? Menghakimi segala bangsa. Segala bangsa dihakimi oleh Kristus.
Yang benar akan ditegakkan. Yang durhaka akan dibinasakan, saudara. Itu Yesus Kristus yang berkuasa penuh, yang mempunyai supremasi penuh. Maka hamba-hamba Tuhan harus mengkhotbahkan Yesus yang punya supremasi penuh di sorga dan di bumi. Tidak boleh hanya membicarakan Yesus manusia saja. Tidak, memang dia manusia, tetapi di dalam kealahannya dia adalah firman Allah yang kekal, saudara. Yang akan menghakimi bangsa-bangsa dan firman-Nya yang tajam seperti pedang bermata dua yang keluar dari mulutnya, saudara. Lalu dikatakan lagi, saudara, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi dia memerintah, menggembalakan, memerintah mereka dengan gada besi. Dan kuasanya yang besar dan dahsyat, dan tidak ada satu pembesar, tidak ada satu orang hebat, tidak ada satu orang pintar, tidak ada satu orang bijaksana manapun di dunia ini yang sanggup bertahan di hadapan pemerintahan Yesus Kristus yang memimpin segala bangsa dengan gadanya, saudara. Saudara harus lebih takut kepada Tuhan Yesus daripada kepada dunia ini, daripada kepada setan. Harus berani lawan setan, saudara. Berani lawan ajaran sesat, berani lawan dosa. Harus lebih takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu saudara selanjutnya dikatakan, ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Artinya Yesus akan menghukum mereka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Dia akan menghukum setiap orang durhaka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Akan menghukum setiap bangsa sesuai dengan kejahatan mereka. Lalu selanjutnya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan, King of kings and Lord of lords. Betapa hebatnya yang namanya pribadi Yesus Kristus ini. Tidak ada orang boleh bermain-main. Sekarang boleh orang menghina, silakan. Orang menganggap dia hanya manusia saja, silakan. Orang menganggap dia hanya nabi saja, silakan. Bahkan orang menganggap dia kawin-mawin dan punya anak, silakan engkau menghujat, silakan engkau menghina. Tapi akan datang saatnya nanti, ketika dia datang kali yang kedua, dia akan menghakimi kamu dengan gada di tangannya. Dan kamu seperti anggur yang diperas nanti ketika murka Allah turun kepadamu di dalam penghakimannya yang suci dan adil dan dahsyat, saudara. Betapa hebatnya yang namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin Perancis masa lalu yang selalu menang perang, tapi pada akhirnya kalah. Kemudian ketika dia kalah, dibuang di satu pulau. Ya, diasingkan di sana. Kalau saya tidak salah di Pulau Elba atau di mana, ya. Dia diasingkan. Ada seorang pengikutnya, seorang pangeran yang dipanggil sebagai Count Montholon. Suatu hari Napoleon Bonaparte duduk bersama-sama dengan Count Montholon. Lalu kemudian Napoleon berkata kepada Montholon, "Kamu tahu tidak? Kalau saya memerintah," katanya, "saya memerintah dengan pedang. Aku punya senjata. Aku punya pikiran yang kuat. Aku mempengaruhi pengikut-pengikutku. Aku datang di hadapan mereka, berpidato di hadapan mereka, mempengaruhi mereka, dan mereka mengikuti saya dengan setia. Tetapi saya pakai pedang, saya pakai kekerasan. Tapi engkau tahu tidak yang namanya Yesus? Yang namanya Yesus itu berbeda. Dia tidak memerintah pakai kekerasan. Dia tidak memerintah pakai pedang. Dia tidak memerintah pakai cara kaisar, raja dunia ini, yang mengambil kekuasaan dan pedang dan kekerasan. Dia memerintah dengan yang namanya cinta kasih. Dia cukup datang kepada seseorang, mengambil hati orang itu. Dia tinggal dalam hati orang itu. Dan orang itu pun menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dan dia mati untuk Yesus. Itulah Yesus. Itulah pemerintahan Yesus. Di dalam hal ini Napoleon Bonaparte benar 1000%. Tetapi saya tidak tahu apa dia percaya Yesus atau tidak.
Karena dia adalah raja yang sangat kejam. Tadinya orang Prancis sangat mengeluh-elukan dia sebagai pahlawan, tapi pada akhirnya kelihatan bobroknya. Dia ternyata juga haus kekuasaan dan mau mengangkat diri menjadi kaisar. Itu Napoleon Bonaparte, saudara. Napoleon Bonaparte. Jadi saudara, saya tidak tahu dia apa, Kristen, percaya Yesus atau tidak. Tetapi perkataannya tadi terhadap Count Montholon itu benar 1000%. Yesus Kristus tidak pernah memerintah pakai kekerasan. Dia memerintah dengan hati, memerintah dengan cinta kasih. Dia cukup datang secara misterius dalam kehidupan saudara. Dia hidup dalam kehidupan saudara. Dia menduduki hati dan pikiran saudara. Dan saudara pun menyerahkan cinta saudara, hati saudara, hidup saudara, nafas saudara kepada dia. Bukan separuh nafas. Itu ada lagu Dewa 19, separuh nafas ya. Separuh nafasku gitu ya. Bawa separuh nafasku gitu ya. Bukan separuh nafas. Seluruh nafas orang percaya kepada dia diserahkan kepada Yesus. Bukan separuh nafas. Itu Yesus Kristus, saudara. Betapa dahsyatnya dia. Apakah dia hanya manusia saja seperti diajarkan Erastus? Bukan. Dia adalah sang firman Allah yang dari mulutnya keluar sebilah pedang. Pedang yang begitu tajam untuk menghakimi, untuk memerintah, untuk menggembalakan dunia yang keras ini. Raja-raja yang durhaka, kaisar-kaisar yang durhaka, orang-orang jahat, saudara. Inilah penguasa sesungguhnya, sang firman Allah ini, yang dinyatakan dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 15 yang saya jelaskan ini. Jadi siapakah penguasa yang disangkal oleh nabi-nabi palsu? Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus, mereka menyangkal sang firman Allah. Mereka menyangkal sang Logos. Mereka menyangkal Tuhan Yesus Kristus, saudara. Maka mereka tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah kebinasaan. Ya, lalu saudara, yang berikut di ayat berikutnya, ayat kedua, banyak yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara-saudara, istilah kebinasaan atau membinasakan, lalu kemudian membinasakan, ada istilah kebinasaan itu sampai 3 kali muncul ini. Ya, sampai 3 kali muncul di hanya 3 ayat, saudara. Berarti kebinasaan itu serius bagi mereka yang durhaka, bagi mereka nabi-nabi palsu, bagi mereka guru-guru palsu, bagi mereka pengikut-pengikut guru-guru palsu. Binasa, tidak selamat, saudara. Jangan main-main dengan kesesatan. Kesesatan tidak pernah menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan hanya firman Tuhan yang sejati, Injil yang sejati, yang diperdengarkan. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Firman Kristus, bukan firman Kristus hanya manusia saja, tidak. Tapi firman Kristus yang adalah Logos Allah, 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kalau saudara memperhatikan di ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak orang akan mengikuti. Nabi-nabi palsu itu banyak pengikut, saudara. Jadi kalau pengikutmu banyak, jangan sombong dulu. Lalu Anda menganggap, bukti kami disertai Tuhan. Betul. Sering hamba Tuhan sejati, dia disertai orang banyak, itu betul, disertai Tuhan. Ada banyak penginjil hebat dalam sejarah, hebat bukan karena mereka hebat, tapi hebat karena ada anugerah Tuhan yang menuntun memimpin mereka. Ya, mereka mempunyai orang-orang yang banyak yang berkumpul ketika mereka berkhotbah. Tetapi juga jangan lupa, ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dalam perjanjian lama, juga rasul-rasul, orang-orang dalam sejarah gereja yang ditolak.
Mereka hanya mempunyai sedikit pengikut, bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Akibatnya hanya dibunuh. Ada orang pergi memberitakan Injil. Begitu turun di pantai, langsung ditembak, dipanah oleh suku-suku asli. Langsung mati di tempat. Belum punya pengikut loh. Dia baru masuk, baru mau memberitakan Injil. Belum mendirikan gereja. Belum ada orang yang percaya. Bahkan belum sempat memberitakan Injil. Dipanah langsung mati. Itu ada kejadian-kejadian semacam itu dalam dunia misi dan penginjilan. Ya, apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Apakah mereka dikutuk Tuhan? Tidak. Jadi diberkati atau tidak oleh Tuhan tidak ditentukan oleh banyak atau tidak banyaknya pengikut. Tetapi sering yang banyak pengikutnya itu biasanya palsu adanya. Walaupun yang sejati juga sering ada yang banyak pengikutnya. Saudara tahu William Franklin Graham atau biasa disebut sebagai Billy Graham. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan lagi khotbah-khotbahnya. Saya berpikir bahwa saya sebetulnya sudah lama mendengarkan khotbah-khotbah daripada Billy Graham ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya coba lagi mendengarkan ya. Karena itu lewat di beranda YouTube saya. Kemudian saya mengklik beberapa videonya dan mendengarkan. Memang khotbahnya betul-betul Injil sejati. Dia hanya memberitakan Yesus yang menyelamatkan. Maka saya tidak heran jikalau Tuhan memberkati pelayanannya luar biasa. Dibandingkan dengan orang-orang karismatik manapun yang pernah membuat KKR di manapun, mereka tidak pernah menyamai Billy Graham. Billy Graham pernah berkhotbah di hadapan 2 juta orang. Itu 2 juta orang itu bukan online loh, tidak ada online zaman dulu. Zaman dulu ada siaran live dari TV ada. Dia pernah berkhotbah di hadapan 2 juta orang, kalau saya tidak salah di Korea. Di Korea. Pendeta Stephen Tong pernah bercerita, atau mungkin saya pernah membaca di dalam biografi Pendeta Stephen Tong bahwa di Korea, Pak Tong itu pernah berkhotbah di hadapan 100.000 orang. Itu paling banyak itu. Ya, ketika Pak Tong khotbah. Billy Graham di hadapan 2 juta orang. Nah, Billy Graham mengatakan ini dalam buku biografinya, saya tahu persis 2 juta orang karena orang itu didudukkan di tempat-tempat tersendiri. Dihitung 1000-1000. Jadi 1000 dikelompokkan, 1000 dikelompokkan. Jadi bisa tertata dan rapi dan dihitung sekitar 2 juta orang. Belum pernah ada pendeta-pendeta palsu yang hanya suka kesembuhan, sikir raba-raba, atau pendeta-pendeta yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengumpulkan orang sebanyak itu. Sebanyak yang dilakukan Billy Graham. Belum lagi yang menonton siaran live-nya di televisi. Dan Billy Graham tidak pernah berkata begini, saudara-saudara, saya tahu di antara saudara-saudara yang sedang menonton saat ini, ada yang sedang sakit kanker. Saudara, taruh tangan di televisi. Saya akan doakan dan saudara sembuh. Saya kalau jadi pendeta karismatik mungkin ya banyak juga pengikutnya. Suara saya kan bagus ya. Ya baik saudara. Billy Graham tidak begitu. Tapi dia berkata, engkau yang sudah mendengarkan Injil yang saya beritakan, bertobat. Jangan tunda sampai besok. Karena besok tidak tahu engkau mati. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Hari ini, setelah mendengar Injil ini, terimalah Tuhan Yesus. Lalu dia tidak pernah berkata, siapa yang mau percaya, silakan acungkan tangan, gitu ya. Tidak seperti itu, saudara. Dia berkata, siapa yang digerakkan oleh Tuhan untuk percaya, silakan datang ke depan. Langsung begitu, lalu orang mulai turun, maju, menyerahkan diri. Dan lagunya bukan lagu-lagu lompat-lompat. Lagu him ya. Ya, lagu itu saudara. Jadi saudara itu Billy Graham. Jadi ada juga orang hamba Tuhan sejati digunakan oleh Tuhan, mereka mengumpulkan banyak orang seperti Billy Graham. Yohanes Pembaptis itu tidak pernah berkhotbah di bait Allah.
Tapi berkhotbah di mana? Padang gurun, dan orang-orang banyak masa itu datang mencari dia. Tetapi ada juga hamba Tuhan. Dia khotbah, orang tidak mau dengar. Yeremia malah dimasukkan kemana? Ke dalam sumur. Jadi banyak atau tidak banyak pengikut tidak menjadi indikasi atau tanda bahwa sesuatu pelayanan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi umumnya nabi-nabi palsu itu banyak pengikutnya karena khotbah mereka menyenangkan telinga orang. Dan ini Petrus secara persis menulis di sini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Banyak orang, bukan sedikit orang loh. Jadi jangan engkau bangga kalau pendetamu yang palsu itu banyak pengikutnya. Jangan engkau bangga kalau hamba Tuhan yang engkau ikuti itu banyak pengikutnya. Tapi kalau ajarannya sesat, dia adalah nabi palsu, pengajar palsu, dan dia dibinasakan oleh Tuhan, kamu yang ikut dia juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Bertobatlah, saudara. Harus bertobat. Lalu dikatakan di situ, saudara ya, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya jelas kebenaran firman akan dihujat. Jalan Kristus itu akan dihujat oleh karena ajaran sesat mereka, saudara. Contoh, kalau Anda berkata Yesus itu memang manusia saja yang diangkat jadi Tuhan. Lah orang agama sebelah kan ketawa-tawa, betul tidak? Iya, betul dong. Yesus kan hanya nabi. Apa juga kami bilang, orang Kristen itu bodoh-bodoh semua. Masa manusia dituhankan lalu orang ketawa-ketawa? Betul lah kata Petrus ini. Saya baca ulang ya. Ya. Dikatakan apa? Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Lalu yang berikut, saudara, masalah cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Mungkin orang berkata, oh pendetaku hidup suci loh, taat loh. Tidak ada dia dikuasai hawa nafsu. Saudara-saudara jangan tertipu dengan apa yang kelihatan. Biasanya walaupun tidak selalu seperti itu, tetapi biasanya pengajar-pengajar palsu itu moralnya juga bejat. Biasanya, saya tidak mengatakan semua pengajar palsu moralnya bejat. Mungkin ada satu dua yang tidak bejat secara umum, tapi di hadapan Tuhan itu tetap bejat. Karena tidak ada manusia yang belum pernah ditebus Tuhan Yesus itu adalah orang-orang kudus atau orang-orang suci. Kita saja yang sudah ditebus, disebut orang-orang kudus, anak-anak Allah, tetap berjuang melawan dosa, apalagi yang tidak percaya. Tetapi biasanya guru-guru palsu, pengajar palsu itu moralnya juga palsu. Ada seorang guru, saya tidak sebut dari agama mana ya, daripada saya dituntut orang nanti, dari salah satu agama, dianggap guru spiritual. Sangat terkenal orangnya. Saya sering membaca artikel-artikel tentang dia. Ya, saya sering mengamati apa yang dia lakukan. Dia mempunyai semacam padepokan, ya, tempat kumpul-kumpul, tempat dia ceramah, tempat dia memuridkan orang, ya. Nah, saudara, ternyata suatu saat dia dilaporkan ke polisi. Ternyata sudah banyak wanita yang dia lecehkan secara seksual. Saudara, ajarannya loh, saling mengasihi, bumi ini harus penuh dengan cinta kasih. Ajarannya seperti itu, saudara. Begitu seperti murni sekali, tapi dalamnya rusak luar biasa. Dia pengajar palsu. Dan ajaran yang palsu itu dibuktikan dan moralnya yang bejat, saudara. Hampir seluruhnya, saya tidak katakan semuanya, pengajar palsu itu moral bejat. Saudara tidak boleh tertipu dengan apa yang kelihatan di luar. Saya bilang, saudara, di live streaming saya kemarin, HP saya itu penuh dengan kiriman orang-orang. Pak MYM, pendeta ini loh, katanya khotbah hidup suci begini. Ini gundiknya Pak, ini fotonya. Gundik! Kamu bilang MYM hamba setan. Tapi kamu punya gundik, enyah kamu. Saya tidak punya gundik, saudara.
Kalau saya punya gundik, pecat hari ini. Tanya istri saya, Muriwali ini punya gundik tidak? Tanya anak-anak saya ini, saya pernah jalan sama wanita-wanita lain apa enggak? Ngomong berlama-lama, manis-manis karena wajahnya cantik. Saya justru menghindari wanita cantik, saudara. Saya tidak pernah omong berlama-lama dengan wanita cantik. Ya, bahkan itu kalau saudara sendiri ya, saudara istri atau apapun, saya tidak mau ngomong lama-lama. Ya, karena saya tahu saya laki-laki normal. Dan semua laki-laki normal bisa jatuh, saudara. Bodoh sekali kalau kita tahu bahwa kita jatuh di situ, lalu kita berlama-lama di sana. Ini kebodohan luar biasa. Ya, banyak itu memori WA saya itu kiriman orang-orang itu. Pak pendeta ini begini-begini loh. Kadang-kadang ibu-ibu mereka yang lapor kepada saya, mungkin mereka kecewa atau apa ya. Ya, Pak pendeta yang itu loh, yang terkenal itu, kelihatannya suci Pak. Itu omong kosong Pak, amoral itu Pak. Nah saya kalau orang jahat, lalu saya bikin live streaming, bongkar semua bukti-bukti itu, ya tentu saja dengan mempersiapkan saksi-saksi ya. Kalau tidak, nanti kan saya dituntut saudara ya. Ya, tapi itu bukan semangat pelayanan saya. Dan bagi saya itu adalah kejahatan. Karena urusan saya bukan membongkar aib orang. Urusan saya adalah memberitakan Injil. Urusan saya adalah memberitakan firman Tuhan. Bukan mempersoalkan hidup pribadi orang. Tetapi ini yang saya mau tegaskan saudara. Nabi-nabi palsu biasanya moralnya juga bobrok. Tangan mereka jahil, suka pegang-pegang. Ada seorang dulu di satu tempat pelayanan yang sama dengan saya. Pendeta, orang ini kritik saya terus. Itu Pak Yanto itu ya. Dia bilang reform terus. Apa itu reform itu katanya? Jangan dengar Pak Yanto itu. Ini pendeta loh saudara. Pendeta. Tapi dia sangat membenci saya. Nah saudara, teman saya, satu asal dari Pulau Sumba, masih tetangga kampung, ikut gereja dia, di gereja pendeta itu, yang suka kritik saya. Suatu saat ketika kami bertemu dengan teman yang satu kampung dari Sumba, saya tanya, Pak pendeta itu bagaimana? Oh sudah dipecat oleh gereja. Oh, kenapa dipecat oleh gereja? Itu pendeta dulu yang sering kritik saya. Tahu enggak kenapa dia dipecat? Dia melecehkan anak remaja di gereja. Dia dipecat dari gereja dan dia melarikan diri ke Lampung atau kemana gitu. Dia kira hebat sekali ketika saya menyampaikan firman Tuhan yang beres, lalu dia mengkritik, lalu dia mengatakan, "Jangan usah dengarkan dia." Dia kira dia hebat sekali. Ya. Dan saya lihat memang kelakuannya di pelayanan ya, dia sama lawan jenis bisa pegang-pegang. Kalau saya tidak akan pegang-pegang. Tidak ada kan yang saya pegang-pegang di sini ya, saudara. Saya tidak akan pegang-pegang istri orang atau anak gadis orang. Kecuali jabat tangan ya. Itu beda kan jabat tangan. Orang ini suka pegang-pegang loh saudara. Tidak suka ajaran yang benar. Malah mengkritik hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Akhirnya dia dipecat saudara. Memang gak beres, moral becat. Saya mau sampaikan bahwa biasanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta palsu itu moral bobrok. Entah moral dalam hal seksual bobrok, mereka punya gundik, mereka berzina, mereka main pelacur, atau bisa mereka tidak beres dalam hal keuangan. Mereka tidak beres dalam hal keuangan. Mereka makan uang, mereka merampok uang jemaat untuk memperkaya diri, sehingga mereka beli mobil begitu mewah. Dan jemaat dikerok uangnya. Dijanjikan kalau kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk memperkaya diri, kamu pasti diberkati Tuhan berlipat-lipat. Mereka sedang menipu Tuhan dan menipu jemaat. Cilaka besar, jemaat begitu gampang ditipu dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada pendeta palsu semacam ini, saudara. Mereka tidak tahu betapa bejatnya moral pendeta palsu semacam itu. Ya, jadi saudara,
Mereka adalah serigala yang buas. Kelihatannya baik, tapi sebetulnya serigala yang buas. Tetapi ada juga mungkin sedikit sekali guru-guru palsu, ajaran palsu yang tidak sesuai dengan ajaran Injil yang sejati, tetapi masih tetap hidup relatif bagus. Walaupun di hadapan Tuhan tetap bobrok ya, tetapi secara umum, moral secara umum relatif bagus. Bisa jadi. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran umum. Walaupun mereka menyangkal penguasa yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyangkal kealahannya, menyangkal dia sebagai juru selamat, tetapi karena mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran secara umum, secara relatif, dan mereka berusaha hidup seperti itu, maka bisa saja dalam konteks anugerah umum Tuhan, mereka masih bisa baik secara umum. Tetapi ini sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit orang yang semacam itu. Rata-rata pengajar palsu itu hidup tidak beres. Beberapa 1-2 tahun apa 3 tahun lalu, 1-2 tahun lalu, seorang pendeta yang mengajar sesat, lalu kita kritik habis-habisan, lalu dia memaki-maki, saya juga dimaki-maki saudara, saya dibilang toksik ya, racun dalam gereja, saya dibilang itu dikuasai setan. Ternyata ketahuan ada janda yang membongkar bobrok kehidupan seksualnya. Janda itu bilang, orang ini tidak beres ini, suka mempermainkan wanita. Saya salah satu korbannya. Dipermalukan Tuhan, saudara. Jadi saudara, orang-orang ini mereka kira membelokkan kebenaran itu begitu mudah. Tapi ketika engkau membelokkan kebenaran, engkau berurusan dan penguasa satu-satunya itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah Tritunggal, Allah Bapa menyerahkan kekuasaan itu kepada anak. Anaklah yang kita lihat akan memerintah nanti. Anak dari Sang Bapa. Setara saya kekat dengan Bapa. Tidak bisa dipermain-mainkan saudara. Lalu dikatakan lagi saudara ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Cerita-cerita isapan jempol. Ini maksudnya cerita-cerita yang sama sekali tidak mempunyai dasar Alkitab. Khotbah-khotbah pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Mungkin hanya mimpi-mimpi. Mungkin hanya ajaran rekaan sendiri, spekulasi teologis yang liar. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Cerita-cerita isapan jempol. Ya. Dan dikatakan mereka gunakan itu untuk mendapat untung. Ya, mereka serakah, berusaha mencari untung. Ya, ujung-ujungnya keuntungan, dan keuntungan ini saudara jangan lihat hanya keuntungan material ya, duit. Tapi kalau dia menjadi populer dan besar sekali dan banyak pengikutnya, itu kan keuntungan ya. Lalu apalagi dia sampai disembah-sembah orang sebagai orang suci, orang yang sangat mulia, padahal sama sekali tidak mulia. Dia menyelewengkan firman Tuhan dan mempergunakan firman Tuhan ya, yang diputar-balikan untuk mendapat keuntungan. Disembah orang, dimuliakan orang dan lain sebagainya. Biasanya nabi-nabi palsu itu saudara dihormati lebih daripada yang seharusnya. Pendeta-pendeta sejati dihormati, iya, tetapi harus wajar. Tapi kalau nabi-nabi palsu biasanya dihormati lebih daripada biasanya. Tidak wajar, saudara. Sampai ada yang mengatakan begini, ini sudah tidak beres ini ya. Bapak, pendeta, melalui hidup Bapak, melalui kehidupan Bapak, pengajaran Bapak, saya diubahkan. Stop sampai di situ, ini bahaya sekali. Apakah pendeta mengubah hidup orang? Harus jawab tegas tidak. Yang mengubah hidup orang siapa? Firman Allah. Yang mengubah hidup orang siapa? Tuhan Yesus. Yang mengubah hidup orang siapa? Roh Kudus. Bukan pendeta, saudara. Jadi kalau seorang lihat pendeta seperti lihat dewa, seperti lihat Tuhan,
Lalu pendeta ngomong sambil nangis-nangis, "Oh, kalau bukan engkau Bapak Pendeta, saya tidak berubah." Itu hanya membuktikan kesesatan dan kepalsuan dari pendeta palsu itu. Ada banyak orang bersaksi, karena pendeta ini saya berubah. Tetapi ketika diajak untuk mendiskusikan firman Tuhan dengan teliti, dengan benar, mereka menghindar, mereka tidak mau. Karena bagi mereka tidak perlu diskusi teologis, tidak perlu debat firman Tuhan. Yang penting hidup saya sudah diubahkan. Karena pendeta ini, itu sudah membuktikan palsunya. Yang mengubah hidup Anda adalah firman Tuhan. Maka jangan menghindar dari firman Tuhan. Jangan menghindar dari pembicaraan, diskusi, bahkan perdebatan firman Allah. Sama seperti jemaat-jemaat di Berea. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, mereka jauh lebih baik hatinya daripada jemaat-jemaat di tempat lain. Kenapa? Karena mereka menerima firman yang diberitakan para rasul, dan mereka tidak cukup hanya sampai di situ. Mereka meneliti, mereka belajar, dan mereka betul-betul berusaha untuk memahami firman Tuhan itu. Apakah betul sesuai dengan yang diberitakan para rasul atau tidak? Apakah memang benar demikian atau tidak? Jadi pengajaran para rasul pun diuji, saudara. Pemahaman mereka sendiri pun diuji. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala roh. Kalau ada orang mengatakan, yang penting hidup saya berubah, tidak usah uji-uji. Ini sudah dikuasai setan. Roh Kudus yang berkata, ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap roh. Jangan terima setiap roh. Itu kata Rasul Yohanes dalam surat-suratnya, ya. Jangan terima setiap roh, tetapi ujilah semua roh. Berarti Roh Kudus pun perlu diuji, enggak? Harus uji, saudara, betul-betul Roh Kudus atau tidak. Jangan terima saja. Kalau setan yang datang gimana? Setan datang mengajarkan hal-hal palsu, memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang palsu. Anda mungkin nangis-nangis, merasa sangat sejahtera sekali, tapi bukan sejahtera dari Tuhan. Tapi sejahtera dari setan, cilaka besar. Semakin lama semakin sulit kembali. Semakin lama dan pengalaman-pengalaman palsu itu akan semakin sulit kembali. Orang yang semakin lama ikut pengajar sesat dan saking memfavoritkan pengajar sesat itu, sampai-sampai menganggap pengajar sesat itu adalah semacam Tuhan kecilnya, itu sudah sulit kembali, saudara. Sudah tidak bisa kembali itu. Saya banyak menemukan tipe orang yang seperti ini. Saudara tahu pendiri saksi-saksi Yehova? Namanya Charles Taze Russell. Yang mengajarkan Yesus itu adalah ciptaan mula-mula. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Logos itu diciptakan lebih dahulu. Dan melalui Logos, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi yang mereka percaya Yesus itu diciptakan. Tetapi saudara, Charles Taze Russell ini moral ternyata bobrok juga. Dia menipu dalam bisnisnya. Pernah menjual benih gandum yang dia katakan benih gandum yang sangat unggul. Kalau Anda menanam benih gandum ini akan menghasilkan berlipat-lipat. Ternyata tidak demikian. Dia menipu di situ sampai berurusan dengan hukum. Tapi orang-orang saksi-saksi Yehova sudah kadung menganggap Charles Taze Russell ini sebagai manusia suci, manusia agung, semacam nabi mereka. Semacam nabinya saksi-saksi Yehova. Kalau sudah seperti itu akan sulit kembali. Kecuali ada anugerah Tuhan, anugerah Roh Kudus yang mempertobatkan, menarik kamu kembali dengan cara yang keras, bahkan dengan cara yang kasar, supaya bisa kembali. Ya. Maka saudara, sebelum tersesat, lebih baik potong semua pengajar sesat. Tidak usah dengarkan mereka. Tidak usah dengarkan mereka, saudara. Tidak usah ikut persekutuan mereka. Tidak usah ikuti YouTube mereka. Tidak usah ikuti khotbah mereka, supaya saudara tidak disesatkan. Saudara sendiri pun memiliki Roh Kudus yang sama. Sama seperti yang dimiliki pendeta. Maka saudara pun jangan malas baca Alkitab sendiri. Pikirkan, renungkan. Kalau tidak jelas, tanya Pak Pendeta. Kalau bisa baca buku yang bagus, baca buku yang bagus. Supaya saudara boleh bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati.
Dan dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam Kristus, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kata kitab Roma. Dalam teologi reform itu ada istilahnya kita menjadi imitator daripada Tuhan Yesus. Menjadi imitator. Artinya menjadi peniru Kristus dalam kehidupan kita. Maka istilah Kristen pun itu artinya sebetulnya adalah Kristus kecil yang meniru meneladani Kristus. Karena waktu itu saudara, orang Kristen mula-mula ketika mereka sudah masuk Kristen, hidup mereka sama sekali berbeda. Yang punya hutang langsung bayar hutang. Yang punya kesalahan sama orang lain langsung selesaikan masalahnya. Yang perlu minta maaf, dia minta maaf. Hidup begitu berbeda. Maka orang-orang mulai aneh ini orang Kristen ya. Hidup tidak wajar mereka, hidup tidak umum. Maka istilah Kristen itu sebetulnya dulu itu ejekan. Oh, itu pengikut Kristus. Mereka adalah orang Kristen, artinya Kristus kecil yang mirip Kristus. Tetapi walaupun itu ejekan bagi dunia, itu adalah kemuliaan bagi orang Kristen. Pulanglah, hiduplah suci, hidup bersih. Supaya dengan kehidupan kita jangan pengajaran firman yang sejati dihujat orang. Tetapi orang boleh datang kepada Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Yesus yang adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah kebinasaan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Pimpin kami Tuhan, berkati kami dan firman-Mu yang suci ini. Biarlah kami teguh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Logos yang sudah mengambil natur manusia. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Biarlah kami hidup berdasarkan firman. Hidup suci, hidup taat. Supaya jalan kebenaran Tuhan tidak dihujat oleh orang-orang durhaka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersuka cita menerima firman Tuhan ini. Dan firman-Mu memimpin kami secara terus-menerus dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.